Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa dilindungi Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia dan kudus, Tuhan Allah Bapa yang menjagai dan memberkati kami senantiasa hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, setiap penyertaan dan anugerah Tuhan sungguh luar biasa bagi hidup kami. Bapa, hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan tentang firman-Mu, buat kami mengerti dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari 2 Samuel 15 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Begitulah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang hendak masuk menghadap raja untuk mencari keadilan. Demikianlah Absalom mencuri hati orang Israel. Saudaraku, orang-orang di dunia ini kebanyakan melakukan kebaikan hanya untuk mendapatkan sesuatu dari seseorang. Apakah itu penghargaan, pujian, atau benda-benda yang diharapkan imbalannya setelah ia melakukan kebaikan. Dan bahkan tidak sedikit orang melakukan kebaikan dengan menggunakan topeng kemunafikan mereka. Berpura-pura melakukan baik kepada orang untuk mencelakakan orang. Itulah kebaikan versi dunia yang dilakukan kebanyakan orang saat ini. Namun berbeda dengan orang Kristen yang sudah mengenal anugerah Tuhan, yang tahu bahwa kebaikan yang dilakukan Tuhan Yesus sungguh sangat tulus melebihi apapun segalanya di dunia ini. Dan bahkan belum ada orang yang setulus Tuhan Yesus melakukan kebaikan di dunia ini. Maka orang-orang yang mengerti anugerah Tuhan itu akan melakukan kebaikan sebagai wujud nyata bahwa ia telah diselamatkan, bahwa ia mengerti anugerah Tuhan yang diterima dalam hidupnya. Kita sudah banyak melakukan dosa dalam hidup kita, dan Tuhan Yesus sudah mau melakukan kebaikan yang tulus dengan menanggalkan ketuhanannya dan mau memikul salib dosa kita yang semestinya kita yang disalib. Saudaraku, dunia akan menawarkan kebaikan dan kenikmatan yang fana bagi hidup kita, tetapi kerajaan Tuhan Yesus menawarkan kebaikan yang kekal, yang abadi, tidak terlekang oleh waktu dan tempat. Pahamilah saudaraku bahwa sebagai orang percaya kita wajib memeriksa diri kita. Apakah kita tulus melakukan segala sesuatu untuk kebaikan orang lain dan terutama untuk Tuhan, atau untuk kepentingan siapakah kita melakukan kebaikan di dunia ini? Saudaraku, bila kita melakukan kebaikan dengan tulus seperti Tuhan Yesus melakukan kebaikan yang tulus, maka satu hari nanti ketulusan hati dan kebaikan kita akan menerima upah dan ganjarannya tersendiri. Mereka yang tulus akan dikasihi Tuhan Yesus dan sesama manusia. Semoga kita adalah pribadi yang mengerti anugerah Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita mampu melakukan kebaikan yang sungguh-sungguh tulus dari hati kita untuk orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kiranya kita senantiasa ditolong dan dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini, kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa hendaknya melakukan kebaikan yang tulus dalam hidup kami. Bapa, kami tahu bahwa Tuhan Yesus sudah lebih dulu melakukan kebaikan yang sangat tulus melebihi ketulusan yang ada di dunia ini. Dan Tuhan mampukan kami untuk melakukan hal yang sama dalam hidup kami, sehingga melalui apa yang kami lakukan, orang lain boleh merasakan dampaknya. Orang lain boleh mengenal dan menerima Tuhan Yesus dari karya kebaikan Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, tanamkan dalam diri kami dan mampukan kami melakukannya. Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus kiranya sertai perjalanan bangsa kami menuju ke arah yang lebih baik. Tuhan yang berkati supaya setiap keluarga boleh memiliki pekerjaan dan penghasilan, sehingga terjadi perubahan kesejahteraan yang lebih baik. Tuhan yang buat perekonomian di Indonesia ini boleh semakin hari semakin baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah.
supaya mampu menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan benar dan takut akan Tuhan. Tuhan yang berkati setiap program pembangunan dan perencanaan yang sudah dilakukan supaya dapat berjalan dengan baik dan pada waktunya boleh selesai sehingga boleh berdampak bagi kesejahteraan rakyat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami berdoa bagi keadaan dunia saat ini. Di mana-mana Tuhan masih terjadi perpecahan dan peperangan. Tuhan yang kiranya bantu perdamaian di dunia ini boleh terjadi. Para pemimpin bangsa dan negara boleh memiliki hati yang damai, supaya sungguh sanggup memimpin negara dan bangsa mereka dalam perdamaian. Kami yakin Tuhan, pertolongan Tuhan bagi dunia saat ini yang tidak baik saja boleh Tuhan berikan. Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga kami. Tuhan yang berkati senantiasa keluarga kami dimanapun berada dan beraktivitas. Jadikan keluarga kami senantiasa keluarga yang menyatakan Tuhan, sehingga banyak orang mengenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan kami. Tuhan Yesus tolong berkati senantiasa usaha dan pekerjaan kami, sehingga Bapa, dengan berkat yang Tuhan berikan tercukupi segala kebutuhan kami. Dan ajar kami Tuhan bijak mengelola berkat yang Tuhan berikan, supaya nama Tuhan tetap termulia. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin dan arahkan kami kemana kami harus melangkah, agar hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.